Halo guys, selamat siang. Sini saya akan menceritakan asal-usul Gunung Lakaan. Pada zaman dahulu, seluruh permukaan tanah di bumi tertutup air. Namun pada suatu ketika di timur muncullah sebuah titik yang ternyata itu adalah puncak tertinggi dari keseluruhan Pulau Timor kelak. Titik kecil itu muncul dan bersinar sendiri. Orang di generasi sesudahnya menggambarkan kembali titik bumi yang muncul itu dengan sapaan adat. Foinuu manumatan baru seperti biji mata ayam. Foinuu buah kelaut baru seperti potongan pinang. Foinuu etukuman baru seperti gumpalan nasi di tangan. Dan foinuu murak husar baru sebesar pusar mata uang. Sapaan itu terus dilanjutkan dengan sapaan adat. Maknahu makna mata, rai husar, rai binan. Dialah yang memulai, dialah yang awal, dialah tanah pusat. Dialah tanah kaum kerabat semua saudara-saudari. Konon, gunung ini adalah yang terjadi di seluruh Kepulauan Timor. Ia berkibar seperti bintang yang berkilau kemilau. Maka karena posisinya yang menjadi puncak tertinggi satu-satunya di timur, ia dijuluki Foho Lakaan. Gunung yang memiliki cahaya sendiri, Manu Aman Lakaan, ayam jantan merah bercahaya sendiri. Samane Mesak seperti lelaki tunggal atau Baudinik Mesak seperti bintang tunggal. Dan di puncak Lakaan ini pula diyakini oleh masyarakat Kabupaten Belu, lahirlah manusia pertama di Belu. Sebenarnya ada nama yang dikenakan pada leluhur pertama orang Belu. Yang pertama kali hidup di puncak Gunung Lakaan, menurut cerita orang tua-tua di Belu, pada zaman dahulu kala, seluruh Pulau Timor masih digenangi air kecuali puncak Gunung Lakaan. Pada suatu hari, turunlah seorang putri dewata di puncak Gunung Lakaan dan tinggallah ia di sana. Putri dewata itu bernama Laka Lorok Mesak, yang dalam bahasa Belu berarti putri tunggal yang tidak berasal usul. Laka Lorok Mesak adalah seorang putri yang cantik jelita dan luar biasa kesaktiannya. Karena kesaktian yang luar biasa itu, maka Laka Lorok Mesak dapat melahirkan anak dengan suami yang tidak pernah dikenal orang. Para makuan Belu bercerita bahwa suami atau leluhur lelaki yang tidak dikenal itu yang menghampiri leluhur perempuan Laka Lorok Mesak kelak lebih dijuluki dengan gelar Manu Aman Lakaan Naeng. Artinya tuan dari puncak Jago Lakaan. Karena kerahasiaan itu tetap terjaga sampai tidak disebutkan nama, maka Laka Lorok Mesak disebut pula dengan nama Nain Bilanan, yang artinya berbuat sendiri dan menjelma sendiri. Beberapa tahun kemudian, Putri Laka Lorok Mesak berturut-turut melahirkan 2 orang putra dan 2 orang putri. Kedua putranya itu diberi nama masing-masing Atok Lakaan dan Taek Lakaan. Sedangkan kedua putrinya yang masing-masing diberi nama Elok Lua Lorok dan Balok Lua Lorok. Setelah keempat putra dan putrinya ini putri ini dewasa, mereka dikawinkan oleh ibunya karena di puncak gunung itu tidak ada keluarga lain. Atok Lakaan kawin dengan Elok Lua Lorok dan Taek Lakaan kawin dengan Balok Lua Lorok. Julukan adat Tetun untuk menyebut pengertian peristiwa itu adalah Karas Takamutu Balun Rai Libur. Artinya dada dirapatkan, samping disatukan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sesudah perkawinan Atok Lakaan dan Elok Lakaan,
Atok Lakaan dan Elok Lakaan pindah menetap di tempat yang lebih rendah karena surutnya air laut. Mereka memilih menetap di Bukit Nanait Dua Besi, sebelah barat daya Gunung Lakaan. Dari perkawinan Atok dan Elok, lahirlah 5 orang anak, 4 laki-laki yang bernama Deu Mauk, Timu Mauk, Lida Mauk, dan Dilo Mauk. Deu Mauk menetap dan berkuasa di Mendeu Raimanuk. Timu Mauk menetap dan berkuasa di Natimu atau Halilulik. Sedangkan Lida Mauk menetap dan berkuasa di Lidak atau kota Atambua, dan Dilo Mauk menetap dan berkuasa berkuasa di Dua Lilu atau Atapupu, dan seorang anak perempuan dari perkawinan Atok Lakaan dan Elok Lualorok pergi dan menetap di Silawan. Sekian dan terima kasih.